Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Ya, selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris, yaitu tentang expressing intention. Apa sih expressing intention itu? Bagaimana cara penggunaannya? Dan apa saja rumusnya? Kita akan mempelajarinya pada hari ini. Nah, jadi expressing intention itu adalah sebuah ekspresi dari harapan seseorang yang menggambarkan bahwa dia ingin melakukan sesuatu. Ekspresi ini secara tidak langsung merupakan sebuah kejadian yang belum terjadi karena masih berupa harapan. Jadi maksudnya ketika dia melakukan sesuatu, dia mengatakan sesuatu, nah itu disebut ekspresi dan itu disebut intention. Ketika dia melakukan sesuatu dari apa yang dia pikirkan. Tenses yang digunakan ini adalah tenses future. Kenapa? Karena ini belum terjadi dan dia ingin melakukan sesuatu tersebut. Bagaimana sih contoh-contoh expressing intention? Bisa dilihat. Ya, di situ ada beberapa contoh kalimat menggunakan expressing intention. Silahkan dibaca dulu. Untuk pengucapannya, ikuti setelah saya. Yang pertama, I am going to. I am planning to. I will make an effort to. I am thinking of. I reckon I will. I have every intention of. I fully intended to. It is my intention to. Bisa dilihat bahwa di situ ada contoh-contoh expressing intention, bahwa di situ contoh kalimat penggunaan future. Ya, seperti I am going to, I will, I'm thinking of, I'm intended to adalah salah satu contoh penggunaan dari tenses future. Contoh gambarnya adalah ada sepasang anak kecil. Si anak kecil perempuan berkata bahwa I would like to give you this ancient stone. Yang manakah contoh expressing intention? Contoh dari expressing intention adalah I would like to give you. Di situ adalah salah satu contoh expressing intention di mana anak perempuan itu mau memberikan batu kuno yang dia punya. Seperti itu. Ada nggak sih rumusnya? Apakah bisa sembarangan ngomong bisa pakai future tense? Oh, tentu tidak. Di sini ada ketentuan atau formula yang bisa digunakan untuk mengekspresikan intention. Bisa dilihat. Formulanya yaitu yang pertama ada subject, seperti yang kita tahu, I, you, we, they, she, he, it, atau supaya lebih mudah, I, you, they, we, she, he, it. Ditambah would like to, kata kerja pertama, verb one, dan keterangan. Yang kedua ada subject, ditambah will, dan verb one. Yang ketiga ada subject, lalu to be, is, am, are sesuai dengan subjeknya, dan verb one. Rumus yang keempat yaitu subject, would, rather, dan verb one. Apa sih perbedaan dari keempat ini? Nah, perbedaan dari would like itu lebih terkesan lebih sopan daripada will. Dan will itu dibanding dari am going to atau are going to itu lebih terkesan belum pasti dibanding dengan am going to. Misalnya, sudah pasti nih kamu ingin melakukan sesuatu, apa yang kamu pikirkan? Kamu bisa menggunakan I am going to give you this present. Seperti itu. Dan word address sendiri bisa digunakan tapi jarang. Lebih sering itu would like, will, dan to be, going to. Ingat ya, di sini menggunakan verb one karena inilah tenses future.
Silakan lihat contoh berikut. Biarkan saya membacanya. Di sini ada percakapan antara Riri dan Bayu. Riri bilang, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Bayu, are you going to bake cocoa chips cookies like other day? Well, yes, that is my favorite. But we are going to try and make ginger cookies too. Oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It is a good idea. Or you will go fishing with me and my dad. Not fishing, I guess, but I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join Riri. Nah, di situ bisa lihat bahwa ada percakapan-percakapan intention, keinginan-keinginan dari beberapa tokoh yang ingin melakukan sesuatu. Seperti Riri, yaitu dia bilang, we are going to practice. We are going to practice. Subjeknya adalah we, dan are adalah to be-nya ditambah going to practice baking cookies. Bayu menjawab, merespon, are you going to bake? Dia bertanya, memastikan apakah benar. Apakah kamu yakin? Di sini sebagai kalimat tanya. Lalu Riri bilang, would you like to join? Intentionnya adalah, would you like to join? Situ ada juga, will you fishing? Will you fishing? Will you menunjukkan ekspresi dari intention. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan kalian buat 5 contoh dari expressing intention menggunakan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa menggunakan will, would like, be going to, dan would rather. Terserah kalian, nanti saya akan memeriksanya. Gampang kan materinya ini? Karena cuma bilang aku mau ini, kalau di bahasa Indonesia aku pengen ini gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris itu disebut expressing intention. Nah, misalnya, today is so hot, I would like to buy an ice cream. Harinya panas, mau makan es krim gitu. Atau I'm very hungry, I hope my mom and I would like my mom to cook me my favorite food. Bisa. Jadi saya harap setelah penjelasan ekspresi intention ini, kalian dapat mengaplikasikan ekspresi intention ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu termasuk ekspresi sederhana. Dan ingat, status yang digunakan adalah future. Jadi seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Tugas ini dikumpul nanti setelah pelajaran ini berakhir. Jadi demikian dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Sebelum mengakhiri kelas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ini adalah akhir dari pelajaran ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.